송구합니다. 세자빈을 드리는 것이 어떻겠습니까? 또 기만해봐라. Di suatu malam di kerajaan Joseon, para tabib tengah memeriksa kesehatan Ibu Suri. Kemudian sekelompok orang menyusup istana, lalu menyerang dan membunuh para prajurit. Raja Haejong berdiri di luar karena merasa cemas. Lalu komandan datang dan memberitahu jika kerajaan diserang. Para penyusup berhasil masuk ke bangunan utama, dan tanpa ragu menghabisi semua pengawal dan pelayan yang ada di sana. Setelah itu, masuk ke kamar raja. Saat komandan tanya siapa mereka, penyusup membuka topeng dan menjelaskan jika mereka adalah prajurit Raja Makzul, raja sebelumnya, yang tak terima melihat Raja Haejong menempati tahta. Setelah itu, penyusup itu pun menyerang, dan komandan bertarung melawan mereka. Saat komandan lengah, penyusup itu hendak melukai raja. Dengan cepat, tabib kerajaan Choi Sang-rok melindungi raja dan terluka. Melihat raja dalam bahaya, komandan pun menghabisi penyusup itu. Saat kesakitan, Choi Sang-rok mengingatkan raja untuk memastikan pangeran mahkota aman. Raja pun mengutus komandan ke kamar pangeran. Saat diperiksa, ternyata pangeran mahkota tak ada di kamarnya dan meminta sekretarisnya pura-pura tidur menggantikannya. Di desa, seorang penjual buku tengah bercerita pada masyarakat. Lalu, pangeran mahkota Lee Gun dan adiknya pangeran Dosong menyamar dan bergabung dengan mereka. Juga membeli cerita itu dengan mahal. Penjual itu kaget, lalu mengajak mereka ke paviliun. Di sana, penjual itu mengenalkan temannya yang berpura-pura menjadi Pangeran Haesung, anak rahasia raja. Dan meminta Lee Gun menyumbangkan uang untuk dana militer. Juga menyebut raja pengkhianat. Lee Gun tak tahan ayahnya dijelekan dan langsung menghajar pangeran palsu itu. Setelah itu, mereka pun bertarung melawan gerombolan penipu itu. Dan si penjual cerita memukul wajah Lee Gun. Lalu Dosong datang dan para penipu berhasil dikalahkan. Ternyata tujuan para pangeran menyamar keluar istana adalah untuk mencari dalang kudeta. Setelah itu, Dosong mengajak kakaknya ke rumah Kiseng dan meminta kakaknya menutupi luka di wajahnya dengan riasan agar orang istana tak curiga. Di istana, para petinggi kerajaan membicarakan pangeran mahkota yang pergi diam-diam dengan menyamar. Setelah itu, Pangeran Lee Gun pun menghadap raja dan meminta maaf karena membuat khawatir. Lalu, raja mengajak Lee Gun menemui Ibu Suri. Di sana, Lee Gun bilang jika ia keluar hanya untuk menemui Dosong adiknya. Saat raja tanya untuk apa ia datang ke rumah Kiseng, Lee Gun tak bisa menjawab karena rencananya bisa ketahuan. Raja mengira Lee Gun bermain wanita. Lalu, Ibu Suri berinisiatif menikahkan Lee Gun agar Lee Gun tak keluar istana. Raja dan ratu pun setuju. Ibu Suri berniat menjodohkan Lee Gun dengan putri tabib Sang-rok. Setelah melihat Sang-rok yang setia pada raja. Putri tabib Sang-rok bernama Choi Myung-yun. Ia bekerja di klinik untuk mengobati orang-orang, dibantu dayangnya Owol. Saat para preman mengganggu seorang warga, Myung-yun datang dan menghajar preman itu hingga babak belur dan pergi. Owol bilang mereka pasti datang lagi. Myung-yun lalu kembali menemui preman tadi dan mengajak mereka bertaruh minum dan tak mengganggu warga tadi lagi. Myung-yun dan bos preman pun mulai minum. Dan setelah itu, bos preman mengaku kalah karena sudah tak kuat. Di tempat lain, Sang-rok menemui dukun.
Dukun itu bilang Myungyeon terlahir pembawa bencana dan menjadi janda. Jika Myungyeon menikahi putra mahkota apa adanya, pangeran akan mati muda. Dukun itu bilang ada sebuah cara, namun semua pencapaian Sangrok akan hancur. 알려주십시오. Saat Myungyeon pulang, Myungyeon tampak mabuk. Owol pun mencuci kaki Myungyeon. Tak lama, ayahnya memanggil. Untuk menghilangkan mabuknya, Myungyeon pun mencuci wajahnya di air cucian bekas kakinya. Setelah itu, ia pun menemui ayah. Ayah melarang Myungyeon datang ke klinik karena Myungyeon akan segera dinikahkan dengan pangeran mahkota. Myungyeon tampak terkejut dan diam, sedangkan Owol sangat senang karena ia akan menjadi pelayan kerajaan. Melihat Owol bahagia, Myungyeon pun tersenyum. Di istana, Lee Gun sedang memancing bersama Gapsok. Lalu, kailnya tak sengaja menarik mayat dari kolam. Tabib Jinso mengotopsi mayat itu. Mayat itu adalah seorang gadis pelayan Ibu Suri bernama Jonggem yang pernah diberikan kue oleh Pangeran Lee Gun. Setelah itu, Gapsok menemui Lee Gun dan bilang hasil otopsinya bunuh diri. Lee Gun tak percaya mendengar itu karena Jonggem anak baik. Saat Lee Gun memeriksa dokumennya, ada 2 hasil otopsi pelayan Ibu Suri bunuh diri yang ditulis Tabib Jinso, dan membuat Lee Gun merasa curiga. Saat Lee Gun berdiri, seorang pelayan memperhatikannya. Lalu Lee Gun meminta Tabib Sangrok mengotopsi tahap 2, namun hasilnya sama, Jonggem dinyatakan bunuh diri. Lee Gun pun berinisiatif menyelidiki sendiri. Di malam hari, Lee Gun dan Gapsok menyelinap ke pavilion Buyong berdasarkan info dari anonim. Di sana, mereka melihat Ibu Suri bersama seorang pria dan membuat mereka terkejut. Saat Ibu Suri dan pria itu pergi, Lee Gun menemukan tabung akupuntur milik pria itu. Keesokannya, Lee Gun pun mulai mencari tahu ke tempat para tabib. Saat malam hari, diam-diam Lee Gun menyelinap keluar bersama Gapsok. Saat Sangrok pulang bekerja, ia melihat Myungyeon di klinik. Sangrok pun memerintahkan Mobek pengawalnya mencegah Myungyeon datang. Myungyeon bilang pada ayah jika ia tak ingin menikah karena tak sengaja tahu jika takdirnya pembawa sial. Ayah lalu bilang jika ia punya cara untuk mengurus itu. Saat Myungyeon pergi, ia melihat Mobek membawa preman menemui ayah. Ayah membayar preman itu untuk menangani perselingkuhan. Lalu, Myungyeon mengemasi pakaiannya. Saat hendak pergi, Mobek memergokinya. Myungyeon lalu tanya tentang rencana ayahnya, namun Mobek tak bisa memberitahu. Myungyeon merasa cemas dan meminta Mobek menghentikan rencana ayah jika berbahaya. Dan di tempat lain, Lee Gun tengah duduk sambil minum. Saat Gapsok datang, tiba-tiba kepala Lee Gun pusing dan ia pun pingsan. Lalu seseorang memukul Gapsok dan menculik Pangeran Lee Gun. Nah, itu tadi episode pertama Missing Crown Prince. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.